Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahwati fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan pengendalian hawa nafsu. Selama sebulan penuh secara maraton, siang malam, kaum muslimin ditempa dengan belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu pada diri manusia pada awalnya bersifat netral. Kemudian Allah menciptakan kecenderungan dengan nafsu atau jiwa manusia untuk maksiat atau taat. Dalam Quran surat Al-Asyam ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia telah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Manusialah yang menjadikan nafsunya bersih serta selalu cenderung kepada kebaikan dan menjadikannya selalu cenderung kepada yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Asyam ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, yaitu keinginan-keinginannya. Keinginan itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu artinya menundukkan dan mengarahkan keinginan-keinginan jiwa yang kotor supaya menjadi keinginan yang baik. Nafsu yang tidak terkendali disebut dengan nafsu amarah dan nafsu lawamah. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu itu? Bagaimana supaya jiwa kita menjadi jiwa yang rodiyah dan mutmainah? Hawa nafsu harus dikendalikan dengan cara menundukkannya dengan wahyu, yaitu dengan syariat Islam. Bukti keimanan seseorang adalah kemampuannya menundukkan hawa nafsu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Beliau SAW telah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak beriman atau tidak sempurna imannya salah seorang dari kalian sehingga hawa nafsunya atau keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam Quran surat Al-Jasiyat ayat 18, yang artinya, kemudian kami, wahai engkau Muhammad, mengikuti syariat dari agama ini, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Mengikuti wahyu hanya akan sempurna jika kita menjauhi pengaruh hawa nafsu. Jiwa manusia yang menyimpang dari syariat akan mendustakan ayat-ayat Allah. Berarti ia telah salah dan telah memperturutkan hawa nafsunya.
contoh dalam surat Asy-Syams ini. Setelah menyatakan bahwa sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, Allah menceritakan kisah sekelompok orang yang mengotori jiwanya sehingga akhirnya binasa. Mereka adalah kaum Samud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bitagwaha idzim ba'atsa asqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wassuqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu 'uqbaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas atau zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah telah memberikan ancaman bagi siapa saja yang memperturutkan hawa nafsu dan menentang syariatnya, bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, menderita, sengsara, dan teraniaya. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan siksa, dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Dalam Quran surat At-Taha, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzakkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basyira. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Quran Surat At-Taha ayat 123 sampai 125. Mengendalikan hawa nafsu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya dengan ibadah ritual, melainkan dengan mengikuti syariat Islam secara total dalam kehidupan. Dengan mengikuti syariat Islam, maka kehidupan akan menjadi indah, penuh barokah. Semoga kita semua di bulan Ramadan ini diberi kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu kita dengan wahyu ilahi yang diturunkan di bulan Ramadan yang suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.